Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 103, halaman 163. Halaman 163, Al-A'raf ayat 103. Di ayat 103 dan beberapa ayat berikutnya itu berbicara tentang seputar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ini merupakan konjungsi ya, atau merupakan kata sambung ya. Harful atop itu disebutnya Pak. Harful atop itu huruf sambung dan menunjukkan ada jeda waktu. Jeda waktunya cukup panjang, cukup lama. Artinya bahwa antara nabi-nabi sebelumnya, kan sebelum sudah dibahas tuh, Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Allah pun mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, mengutus Nabi Soleh kepada kaum Samud, kemudian mengutus Nabi Lut kepada kaum Sodom, kemudian mengutus Nabi Syu'aib kepada kaum Madyan. Kemudian itu terkesan ada semacam masa fatrah, masa kekosongan kenabian dan kerasulan itu. Makanya setelah summa itu Allah menggunakan kata ba'asna. Secara mantuk ya, atau secara leksikal, bahasa itu membangkitkan Pak. Secara letterlock itu membangkitkan. Nah, kenapa kok disebut membangkitkan? Karena pada saat itu manusia pada saat itu berada dalam keterpurukan, maka Allah bangkitkan, berada dalam keterbelakangan, berada dalam kegelapan. Ya bayangkan saja, jika tidak ada nabi, tidak ada rasul ya, atau kalau hari ini tidak ada ulama, bagaimana gelapnya alam dunia itu. Bahkan pada saat itu kan orang-orang Bani Israel bukan hanya terbelakang, bukan hanya terpuruk, tapi mereka dijajah kan, diperbudak oleh Fir'aun pada saat itu. Di kemudian kami utus ya, atau kami bangkitkan mim ba'dihim, setelah mereka. Tadi mereka itu kembali kepada nabi dan rasul sebelumnya yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Musa, yaitu Nabi Musa alaihi salam,
Musa bin Imran bin Qais. Atau kemarin pernah kita sampaikan bahwa beliau itu putra dari Yukabad, saudara dari Maryam dan juga Nabi Harun. Bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. Ini kata ayatnya itu bentuk plural jamak karena memang bukti-bukti atau mukjizat-mukjizat yang menunjukkan bahwa Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul, bahkan ulul azmi beliau itu cukup banyak gitu ya. Baik mukjizat yang sifatnya qauliyah, kitab Taurat, ataupun mukjizat yang sifatnya kauniyah seperti tongkatnya Nabi Musa, atau beliau dari tangannya diberikan izin oleh Allah untuk mengeluarkan cahaya. Ila Fir'auna, kepada Fir'aun, wa malaih, dan kepada para pembesarnya. Fadolamu, kemudian mereka Fir'aun dan juga para pengikutnya itu dari kalangan suku Kibti itu, suku Kibti. Fir'aun dan para pengikutnya itu mereka berbuat zalim atau mengingkari biha. Maksudnya ha di sini domir kata ganti untuk al ayat. Padolamu biha maksudnya bi ayatina, mereka mengingkari ayat-ayat kami. Fangduru, nah fangdur maka lihatlah. Kaifa, bagaimana, kana akibatul mufsidin. Kaifa kana, bagaimana keadaan akibatnya, sebagai sebuah kesudahan, sebagai sebuah hukuman, atau sebagai sebuah konsekuensi al-mufsidin, bagi orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Jadi Allah mengajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada masyarakat pada saat itu, atau kalau hari ini kepada kita semua, untuk melihat, memperhatikan, merenungkan bagaimana hukuman-hukuman, bagaimana akibat-akibat buruk gitu ya, yang menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan gitu. Walaupun mereka tidak merasa kalau mereka itu berbuat kerusakan gitu. Mereka merasa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang membangun gitu. Orang-orang yang melakukan perbaikan-perbaikan. Orang-orang yang hari ini mungkin disebutnya melakukan terobosan-terobosan, percepatan-percepatan, percepatan ekonomi, percepatan transportasi dan lain sebagainya. Jadi kalau disebut mereka orang yang berbuat kerusakan, tentu pada saat itu mereka pun tidak terima gitu. Pasti akan mengakui kami ini adalah orang yang melakukan perbaikan-perbaikan. Tetapi Allah mengatakan mereka itu orang yang melakukan kerusakan gitu. Jadi sehebat apapun gitu ya, atau seberhasil apapun seseorang dalam membangun hal-hal yang sifatnya duniawiyah gitu, kalau dia merusak agama tetap disebutnya melakukan kerusakan itu Pak, melakukan kerusakan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah orang-orang seperti itu adalah orang-orang pembuat kerusakan,
tetapi mereka tidak menyadarinya. Wa qala, dan berkatalah Musa, Nabi Musa alaihi salam, ya Fir'aun, wahai Fir'aun. Ini dibarengi sama Nabi Harun, Pak. Jadi kalau dikorelasikan dengan ayat yang lain, Nabi Musa itu kan memohon kepada Allah agar ketika menghadap Fir'aun itu ditemani oleh kakaknya yang bernama Fir'aun, oleh saudaranya Nabi Harun gitu ya, Nabi Harun, untuk menghadap Fir'aun. Karena kan secara ini Nabi Musa itu kurang fasih, Pak. Dalam berbicara itu kurang fasih. Tetapi beliau punya ketegasan, punya keberanian. Berbeda dengan Nabi Harun itu, beliau fasih dalam berbicara, tapi lembut gitu, orangnya lembut. Sehingga kalau dalam ayat yang lain, saking lembutnya beliau, Nabi Harun itu sering diolok-olok atau dipermainkan oleh kaumnya, khususnya ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa pada saat berhalwat atau menghadap Allah di Bukit Tursina 40 hari 40 malam itu. Jadi Nabi Musa berkata, wahai Fir'aun, ini sesungguhnya aku ini Rasulun, seorang Rasul, mir Rabbil Alamin, dari Rabb semesta alam. Tentu ini kan sebuah ucapan yang sangat berat, Pak, untuk disampaikan gitu. Kenapa sangat berat? Satu, Nabi Musa itu kan anak angkatnya Fir'aun. Kemudian tiba-tiba diutus oleh Allah untuk meluruskan Fir'aun, untuk menasehati Fir'aun. Kebayang tuh bagaimana beratnya lisan Nabi Musa untuk menyampaikan hal itu. Kan yang namanya mematahan kolot leuwih hese timbatan mematahan batur gitu, Pak. Gitu. Belum lagi kan seringkali yang namanya orang tua tidak terima kalau diberikan masukan oleh anaknya gitu. Kemudian yang kedua nih, jauh sebelumnya Nabi Musa itu kan, ya kalau hari ini mungkin disebutnya buronan mungkin ya. Pada saat itu kan terjadi itu perkelahian antara orang Bani Israel dengan suku Kipti. Kemudian dilerai oleh Nabi Musa itu. Nah, karena suku Kiptinya negdreg gitu, akhirnya ditonjok ke Nabi Musa gitu, sampai mati ditonjok gitu. Nah, akhirnya kan Nabi Musa itu dicari. Beliau kan sampai pergi meninggalkan Mesir, kemudian menikah. Setelah menikah balik lagi ke Mesir tuh. Nah, otomatis untuk mengatakan saya ini seorang rasul kepada Fir'aun itu bukan sesuatu yang mudah, Pak. Berat sekali itu. Hakikun sudah semestinya atau sudah seyogianya atau bisa dipastikan gitu. Aku tidak mengatakan Allahi tentang Allah illa melainkan al-haq, yang benar gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa di samping Nabi Musa itu berat untuk menyampaikan, mengutarakan bahwa dirinya seorang rasul, itu ada penolakan tuh dari Fir'aun. Namun cek bahasa kita, Pak, Musa
ente budak kamari iya nyaho naon, ente budak pamanggih nyaho naon gitu. Maka Nabi Musa mengatakan, saya ini tidak mungkin mengatakan tentang Allah kecuali al-haq gitu. Sesuatu yang benar gitu. Apa yang saya katakan ini adalah sesuatu yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena saya ini seorang rasul gitu. Qad sungguh ji'tukum, aku datang kepada kalian bibayinatin. Bayinah itu jelas, Pak. Dengan bukti-bukti yang nyata, dengan bukti-bukti yang konkret. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Fa arsil ma'iya bani Israil. Ini ada dua penafsiran. Ada yang menafsirkan Nabi Musa mengutarakan kepada Firaun, saya ini diutus oleh Allah untuk membebaskan orang-orang Bani Israel. Karena kan waktu itu orang-orang Bani Israel, karena negeri mereka itu kelaparan, Pak. Lalu mendengar bahwa di Mesir itu ada seorang gubernur yang sukses dan dermawan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya mereka pindah tuh, hijrah ke Mesir dalam rangka mencari nafkah. Nah, tetapi kemudian mereka tidak bisa kembali lagi ke Baitul Maqdis tuh. Dikarenakan pada saat itu dilarang oleh Firaun, dilarang keras untuk kembali ke Baitul Maqdis gitu. Jadi lamun ayeuna mah rame geuning provinsi mana teu meunang asup ke provinsi mana gitu ya. Baheula mah orang Bani Israel setelah masuk ke Mesir itu enggak boleh kembali lagi ke Baitul Maqdis karena mereka diperbudak gitu. Mereka diperbudak oleh Firaun dan suku Kipti itu, perbudak. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, Nabi Musa meminta kepada Firaun untuk mengantarkan beliau kepada orang-orang Bani Israel, mempertemukan beliau dengan orang-orang Bani Israel, atau membiarkan beliau membebaskan orang-orang Bani Israel. Nah, ini kan sebetulnya di antara misi ya Nabi Musa itu adalah misi pembebasan, Pak. Misi pembebasan orang-orang Bani Israel dari penjajahan Firaun dan para pengikutnya itu. Makanya yang namanya ulama, yang namanya kiai itu hampir ya, di semua negara itu punya peran besar dalam rangka memerdekakan negerinya, Pak. Dalam rangka membebaskan bangsanya dari perbudakan-perbudakan. Qala, Firaun berkata, in jika kunta engkau jita datang bi ayatin dengan membawa bukti, kan kelihatan tuh. Kalau tadi Nabi Musa di ayat 103 kata ayatnya bentuk plural, bentuk jamak. Tapi di sini ketika Firaun mengatakan kata ayat itu menggunakan bentuk tunggal. Kenapa? Karena Firaun nggak mau mengakui kalau Nabi Musa itu membawa banyak bukti-bukti gitu. Wahai Musa, jika engkau itu datang dengan membawa satu ayat saja gitu.
jangan banyak-banyak gitu. Fa'ti maka datangkanlah biha dengan ayat tersebut, ingkung jika engkau itu minas shodiqin, benar jika engkau jujur bahwa engkau itu adalah seorang nabi, seorang rasul. Mana buktinya gitu. Fa'alqa, nah fa lalu alqa, nah ini fa itu sama tadi Pak, konjungsi atap itu kata sambung. Tetapi di sini kalau menggunakan fa itu langsung Pak, kan sering disebutnya fa sababiyah, itu sebab akibat. Jadi tidak ada jeda waktu lah. Ketika Fir'aun meminta bukti, maka pada saat itu langsung oleh Nabi Musa ditunjukkan buktinya. Dengan cara apa? Fa'alqa, beliau melemparkan gitu. Asohu, tongkatnya. Fa'idha, maka tiba-tiba hiya, tongkat tersebut, su'banum mubin. Su'ban itu ular Pak, ular yang ukurannya sangat besar. Tiba-tiba tongkat itu menjadi su'banum mubin, menjadi tongkat yang sangat besar, yang sangat nyata gitu. Lain ular-ularan gitu, lain ular leletikan, tapi ular beneran gede gitu Pak. Su'banum mubin gitu. Itu yang pertama. Dan karena tidak cukup meyakinkan Fir'aun dengan berubahnya tongkat menjadi ular atas izin Allah tentunya Pak nih. Jadi jangan disimpulkan bahwa Nabi Musa itu sakti, jangan. Yang sakti itu Allah, yang sakti itu. Cuman Allah mengizinkan Nabi Musa untuk memiliki kemampuan seperti itu. Wa dan naza'a, beliau mencabut yadahu, tangannya. Jadi dikisahkan pada saat itu tangannya Nabi Musa itu sedang ini Pak. Namun orang sokia nanggep harigu gitu kita. Nanggep harigu itu jadi tangannya itu, telapak tangannya masuk ke bawah ketiak gitu Pak. Maka oleh beliau itu naza, dicabut. Faida, maka tiba-tiba hiya, tangannya itu baidoun. Baido itu putih asalnya itu Pak, abyad itu. Putih itu identik dengan cahaya gitu. Maka sering dimaknai, maka tiba-tiba tangannya itu memancarkan cahaya lin nadirin, dan jelas terlihat oleh orang-orang yang melihat pada saat itu. Ini menggunakan bentuk plural ya. Artinya yang melihat bahwa dua mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa itu bukan hanya terlihat oleh Fir'aun, tapi terlihat juga oleh orang-orang yang ada di situ. Qala, berkatalah nih. Jadi melihat Fir'aun itu terdesak gitu ya, atau tidak bisa berkutik, berkatalah al-mala'u, para pembesar, min qaumi Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun. Jadi ini para pendukungnya, para pembelanya apa, atau gengnya lah, kalau hari ini istilahnya gengnya itu. Membela Fir'aun itu. Inna, sesungguhnya hada ini lasahirun alim, la sungguh sahir, sebuah sihir, alim yang sangat nyata. Ini bukan mukjizat ini, tapi ini sihir katanya. Kalau bahasa kita hari ini begini Pak, sihir itu kan sihir banyak tuh macamnya, sihir itu banyak. Aya santet kan Pak, aya teluh gitu kan, aya nande pelet, itu kan jenis-jenis sihir itu Pak.
Nah, salah satunya bentuk sihir itu kan bisa mencerai-beraikan pasangan itu, Pak. Mencerai-beraikan pasangan suami istri. Nah, maka untuk konteks hari ini barangkali bisa dimaknai, Pak nih. Nabi Musa dituduh sebagai tukang sihir itu, ini orang ini adalah orang yang bikin gaduh di negara kita nih, memecah belah bangsa gitu. Yakin ini harus diusir gitu, Pak. Itu sahir itu kan begitu, memecah belah, Pak itu. Di samping tadi sihir itu bisa diartikan jadi seseorang yang melakukan hal-hal yang di luar nalar. Yuridu, nah dia menginginkan ayyukhrijakum, untuk mengusir engkau wahai Fir'aun dan para penduduk ya, para suku Kipti. Musa ini menginginkan kalian, ingin mengusir kalian min ardikum, maksudnya dari Mesir, min ardikum, dari bumi kalian. Padahal kalau ditelusuri jauh ke belakang, Mesir itu kan, yang memajukan Mesir itu kan awalnya Nabi Yusuf gitu. Nabi Yusuf kan seorang muslim. Mestinya Mesir itu bukan milik Fir'aun gitu, tapi milik orang-orang yang soleh gitu, Pak. Mesti kan begitu. Dulu yang memperjuangkan negara Indonesia itu kan banyak ulama, banyak kiai, banyak santri, banyak orang-orang soleh gitu, Pak. Mestinya ya milik orang-orang soleh kan Indonesia itu. Tapi kan tersingkirkan. Tuh sabaraha gelintir orang-orang soleh seperti bapak-bapak anu boga jabatan di pemerintahan kan masa 10% nu hadir di dia. Kebanyakan makan tamu di negerinya sendiri gitu, Pak. Orang asing di negerinya sendiri gitu. Famada ta'murun, maka mada apa ta'murun, yang akan kalian perintahkan. Ini menghasut nih, para pembesarnya itu menghasut. Coba kira-kira apa ide kalian, saran kalian, masukan dari kalian, apa yang harus diperbuat terhadap orang ini, terhadap Musa ini? Baiknya dipenjara gitu, atau ditonjok, atau diusir, mencekurangkan gitu, Pak. Kalau mereka berkata arji, haknya itu domir kembali kepada Nabi Musa. Arji Musa, tangguhkanlah Musa, wa akhahu, dan juga saudaranya Harun. Makanya tadi kita katakan bahwa Nabi Musa ketika menyampaikan ini itu ditemani oleh saudaranya Nabi Harun. Tangguhkan dulu gitu. Muncul orang mah jangan dulu diusir gitu. Kenapa kau minta ditangguhkan? Kan tadi Fir'aun sudah kalah telak 2 kali itu, Pak. Pertama ketika Nabi Musa dengan izin Allah merubah tongkatnya jadi ular, yang kedua mampu dengan tangannya mengeluarkan cahaya. Itu tak 2 bukti itu belum diladeni, belum diimbangi oleh Fir'aun gitu. Nah, maka untuk menghilangkan rasa malunya, pada saat itu mereka berkata, tangguhkanlah Musa dan juga saudaranya Harun. Wa arsil, dan datangkanlah fil madain itu. Madain itu Madinah, itu kota itu. Dan datangkanlah di kota Mesir itu hasirin. Hasr itu kumpul, Pak. Artinya kumpulkanlah di kota Mesir ini para tukang sihir yang ahli gitu, Pak. Para tukang sihir yang mumpuni gitu.
Jangan dulu diusir, jangan dulu disuruh pergi gitu. Ya tuka, mereka akan datang kepadamu, para tukang sihir akan datang kepada engkau wahai Fir'aun, bikulli sahirin alim, yaitu dengan sihir yang sangat luar biasa, Pak. Mereka akan datang kepada engkau dengan membawa para tukang sihir yang berilmu lah, Pak. Tukang sihir yang bukan kaleng-kaleng. Jadi pada saat itu para pembesar Fir'aun di satu sisi meminta Nabi Musa dan Nabi Harun untuk dibiarkan dulu ya, jangan dulu disuruh pergi. Di sisi lain para pembesar Fir'aun meminta kepada para pengawal Fir'aun untuk mengutus orang-orang ke pelosok negeri, Pak, agar dihadirkan ke kota Mesir itu para tukang sihir yang ahli itu. Makanya sebutnya disifati nih, alim, sahirin alim. Jadi lain tukang sihir kaleng-kaleng yang lain. Tukang sihir ahli lah, profesornya mun aya profesor sihir gitu. Wajah maka datanglah as-saharatu, para tukang sihir Fir'aun. Qalu, lalu mereka bertanya. Jadi setelah tukang sihir itu datang menghadap Fir'aun, lalu mereka berkata, inna sesungguhnya lana untuk kami atau bagian kami, la sungguh ajron akan diberikan upah. Lamun ayeuna mah kueh gitu, Pak. Lamun ente ngabela saya, engke bakal jadi menteri ieu gitu. Ente ngabela saya bakal jadi gubernur ieu gitu. Itu kan Fir'aun kan presidennya tuh. Maka pada saat itu para tukang sihir itu nanya, kalau kami gitu mampu mengalahkan Musa, apa imbalan untuk kami gitu, apa keuntungan untuk kami gitu. Jadi qalu innalana la ajra, sesungguhnya untuk kami ini pasti akan mendapatkan imbalan, in kunna, jika kami nahnul ghalibin, itu bisa mengalahkan Musa. Kalau kami menang, mampu mengalahkan Musa, apakah kami ini akan diberikan hadiah? Apakah kami akan diberikan posisi? Qala, Fir'aun menjawab, na'am, nya we atuh gitu. Tong hariwang gitu, Pak. Iya katanya. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian laminal muqarrabin, sungguh akan menjadi orang-orang dekatku, sungguh akan menjadi orang-orang yang ada di lingkaranku. Jadi lamun bahasa ayeuna menjadi orang istana gitu, Pak. Tong khawatir gitu, seandainya kalian bisa mengalahkan Musa, kalian itu akan menjadi muqarrabin. Ini kira-kira nih yang dekat dengan presiden biasanya apa tuh yang paling dekat itu? Mungkin kan ayah jabatan naon gitu. Komisaris bisa, menteri bisa, nasihat bisa. Nah, pokoknya orang anu aya dina ring satu lah dinyata. Qalu, mereka menjawab atau mereka berkata, ya Musa, wahai Musa. Ini setelah terjadi kesepakatan nih antara tukang sihir dengan Fir'aun, deal. Oke, kalau begitu. Kalau barulah mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, imma antulkiya, apakah engkau dulu yang akan memulai, wa imma annakuna nahnul mulkin, atau kami yang akan memulai gitu. Ini setelah berhadapan-hadapan tuh,
Kalau dikaitkan dengan ayat yang lain tuh kan tempo hari sampaikan bahwa Nabi Musa baru mau meladeni tantangan Fir'aun. Syaratnya kan masih ingat nggak tuh Pak, minggu yang lalu tuh syaratnya 3. 1, dilakukan di lapangan terbuka kan, gitu ya. Kemudian disaksikan banyak orang. Yang ketiga dilaksanakan di siang hari di waktu duha. Nah, itu semua kan disepakati tuh, dipenuhi oleh Fir'aun. Setelah berhadap-hadapan tuh Nabi Musa dengan para tukang sihir Fir'aun, maka para tukang sihir itu berkata, "Wahai Musa, apakah engkau dulu yang akan memulai atau kami dulu?" Gitu. Qala, Nabi Musa berkata, "Alku, silahkan kalian dulu." Nah ini kan kecerdasan Nabi Musa Pak. Jadi berkali-kali Nabi Musa itu menunjukkan kecerdasannya. Kapan menunjukkan kecerdasannya? Tadi ketika mau menerima tantangan Fir'aun, beliau baru mau dengan persyaratan-persyaratan. Yang kedua di sini ketika diminta, apakah ente dulu wahai Musa atau kami dulu yang memulai? Nabi Musa menjawab, ya ente dulu lah gitu. Kan ente yang nantang kan gitu. Berarti kan yang nantang itu posisinya di bawah itu Pak. Nabi Musa ditantang berarti kan di atas posisinya itu. Lamun zaman ayeuna mah kan geuning lamun rek merebut naon baheula merebut sabuk kejuaraan. Kan penantang itu kan di bawah itu. Yang punya sabuk berarti kan dia di atas posisinya. Nah Nabi Musa itu mengatakan, ya kalian dulu gitu. Kalian kan yang menantang saya kan gitu. Falamma, maka ketika alqau, melemparkan, para tukang sihir itu melemparkan tongkat mereka. Saharu, mereka mensihir atau menyihir, menghipnotis lah menjauh Bapak. Ayunan nas, mata seluruh manusia yang hadir. Di seluruh mata manusia yang hadir pada saat itu, karena kan di siang hari di lapangan terbuka disaksikan oleh masyarakat, mata mereka itu tersihir itu. Wastarhabuhum, nah, bagaimana tersihirnya itu? Mereka melihat dengan matanya bahwa tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh para tukang sihir itu betul-betul menjadi ular beneran gitu Pak. Karena kekuatan sihir tadi itu. Maka muncul nih wastarhabuhum, lalu mereka merasa takut gitu. Takut. Kan lain hiji tukang sihirnya banyak Pak. Otomatis ular yang dimunculkan pun atau sihir yang tongkat yang berubah menjadi ular itu kan bukan satu, banyak. Maka muncullah tuh rasa takut di hati masyarakat pada saat itu. Waja'u, dan mereka mendatangkan bisihrin adim, dengan sihir yang sangat besar. Wa auhayna, kemudian kami wahyukan ila Musa, kepada Nabi Musa, kata Allah, an alki, untuk melemparkan asoka, tongkatmu. Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Faida, maka tiba-tiba hiya, tongkat tersebut gitu Pak, talqafu ma yafikun, talqafu itu melahap gitu. Di sini disebut ma yafikun, sesuatu yang diada-adakan gitu Pak. Karena memang apa yang diperlihatkan oleh para tukang sihir Fir'aun itu bukan ular yang sesungguhnya, tetapi ular jadi-jadian gitu Pak. Ular sihir lah gitu. Maka tiba-tiba tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular itu melahap ma yafikun, ular-ular
hasil sihirnya para penyihir Fir'aun. Nah sebetulnya Pak, esensi dari pertarungan antara Nabi Musa dengan para tukang sihir itu ini nih, fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. 118 tuh. Fawaqa'al haqqu itu, maka yang hak itu menjadi waqi itu. Yang hak itu menjadi membumi, maka nyatalah yang hak, nampaklah yang hak, dan nampaklah yang batil, dan nampaklah kebatilan, maka ya'malun, yang mereka perbuat. Karena memang yang diinginkan oleh Nabi Musa, kenapa Nabi Musa meminta di lapangan terbuka di siang hari disaksikan oleh banyak orang? Karena ingin menyampaikan dakwah kepada masyarakat Mesir, Pak. Ingin memperlihatkan kepada masyarakat Mesir pertarungan antara yang hak dan yang batil. Jadi tidak mau pertarungannya sembunyi-sembunyi. Ini momen besar, momen penting, dijadikan momentum oleh Nabi Musa untuk berdakwah menyadarkan masyarakat Mesir. Fagulibu, nah, maka dikalahkanlah hunalika, di tempat itu juga, saat itu juga, para tukang sihir itu dikalahkan. Wangqalabu, dan kembali mereka itu, para tukang sihir itu kembali sogirin, menjadi kecil Pak, menjadi hina. Jadi yang tadinya mereka mungkin sangat percaya diri, bahkan menyombongkan diri, sampai tadi kan mereka bicara ente dulu, kami dulu, itu kan pertanda sombong kan. Tetapi setelah mereka melihat apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa ternyata mukjizat, maka pada saat itu sogirin, mereka itu menjadi kecil, menjadi terhina. Wa ulqiya, nah, wa ulqiya saharatu, maka para tukang sihir itu menyungkurkan, gitu Pak. Jadi tadi kata ulqiya itu kalau dikaitkan dengan tongkat itu melemparkan. Tapi kalau kata ulqiya dikaitkan dengan tukang sihir, ya bukan melemparkan. Mereka menyungkurkan wajahnya ke tanah sajidin, sambil bersujud dan mengikrarkan keislamannya, mengikuti dakwah Nabi Musa alaihissalam. 131 ayat 1221. Qalu, mereka berkata, para tukang sihir berkata, amanna, kami beriman, bi rabbil alamin, terhadap Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Robnya Nabi Musa dan juga Robnya Nabi Harun. Nah ini Pak, luar biasanya para tukang sihir Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam, sekalipun mereka pada awalnya begitu mengkultuskan Fir'aun, begitu mendewakan Fir'aun, tetapi setelah mereka melihat al-haq, kebenaran yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, mereka itu legowo gitu Pak, sadar diri untuk kembali kepada jalan yang benar. Beda dengan orang-orang hari ini Pak. Banyak orang-orang yang duduk di lingkaran istana sudah tahu pemimpinnya salah umpamanya, tapi kekeh putekewe dibelaan, kan suka begitu kan. Dulu para tukang sihir ditinggalkan tuh, Fir'aun ditinggalkan. Sekalipun tadi Fir'aun itu sudah menjanjikan kalau kalian menang pokoknya mah tenang we gitu, kalian akan dijadikan al-muqarrabin. Jadi lamun cek bahasa preman nama ideng kene tukang sihir Fir'aun ketimbang orang-orang di lingkaran istana hari ini. Masih punya hati, punya akal, punya telinga. 1, 2, 3. Qala Fir'aun. Qala, berkatalah Fir'aun. Amantum bihi,
kalian beriman kepada Musa qabla sebelum an adzana lakum, aku izinkan kepada kalian. Kenapa kalian mengimani Musa, atau kenapa kalian beriman kepada Allah mengikuti Musa padahal saya belum mengizinkan kepada kalian? Inna sesungguhnya hada hal ini lamakrun, sungguh merupakan makar, tipu muslihat. Makartumuhu yang sudah kalian rencanakan fil Madinah, di kota ini, lituhriju untuk mengeluarkan minha dari kota ini ahlaha, para penduduknya. Fasaufa ta'lamun, maka kalian akan tahu bagaimana akibatnya. Muncul tuh ancaman tuh. Jadi Fir'aun yang tadinya menjanjikan akan menjadikan para tukang sihir itu sebagai muqarrabin, orang-orang dekatnya, ketika mereka kalah kemudian mengikuti Musa, berbalik tuh. Yang tadinya mereka mereh hadiah jadi mereh ancaman, Pak. Cuman tidak takut, tidak gentar pada waktu itu para tukang sihir itu. Kan beda dengan zaman ayeuna, orang yang tadinya menjilat, menggebu-gebu gitu, membela seorang penguasa. Ketika mau meninggalkan penguasa itu, keheula. Kartu ente geus aya di saya ieu. Ente pernah menggelapkan duit sakieu, korupsi sakieu. Sok tuh. Rek ninggalkeun saya mah saya dibuka kartuna ya gitu. Kan gitu Pak, teu bisa. Dulu tukang sihir Firaun kumaha ente we lah, pokokna mah saya mek ninggalkeun ente gitu. Saya akan mengikuti Musa, akan beriman kepada Rabb semesta alam. 1 2 3. La uqatti anna, sungguh aku akan memotong aidiakum, tangan kalian, wa arjulakum, dan juga kaki kalian, min khilafin, dengan cara disilang gitu. Potong tangan kanan, potong kaki kiri, potong kaki kanan, potong tangan kiri, silang. Summa kemudian la usollibannakum, setelah itu aku akan salib kalian. Dikatakan disalibnya itu di pangkal pohon kurma, ajmain, semuanya. Tapi apa jawaban para tukang sihir Fir'aun tuh? Qalu, mereka menjawab, inna sesungguhnya kami, ila rabbina, kepada Rabb kami, munqalibun, akan dikembalikan. Silahkan gitu. Kami tidak takut, iman kami tidak akan goyah, karena kami semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1:26. Nah, ini sampai di sinilah. Wa ma, dan tidaklah tangkimu, nah, engkau menyiksa minna kami, illa melainkan an amana, kami beriman, bi ayati rabbina, terhadap ayat-ayat Rabb kami, lama ketika ja'atna, datang kepada kami. Kalau dalam surat Al-Buruj itu hampir sama nih. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak disiksa melainkan karena mereka itu beriman kepada Allah Rabb al-Aziz. Nah di sini kami ini tidak disiksa oleh wahai Muhammad, wahai Fir'aun, maaf. Kami ini tidak disiksa oleh wahai Fir'aun, melainkan dikarenakan kami ini mengimani ayat-ayat kami yang dibawa oleh Nabi Musa gitu. Maka keluarlah doa nih. Terus sarana rapal tepat. Ya doanya biasanya di Quran diberi warna bedanya. Rabbana, wahai Rabb kami, nah, afrig, curahkanlah, limpahkanlah, alaina, kepada kami, sobro, kesabaran, Pak.
Wa tawaffana, dan wafatkanlah kami muslimin, dalam keadaan muslim. Kemarin kita sampaikan nih, doa ini sering-seringlah dibaca nih, agar kita ini istiqomah, sabar dalam keimanan, dalam ketakwaan, apapun situasi dan kondisi yang menghampiri kita, Pak. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.